Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Muhammad Eko Ramadan, kemudian yang kedua Satrio Haji Laksono, kemudian yang ketiga saya sendiri Hamid Rahman. Kami bertiga dari kelas IF 18E. Di sini kami akan menjelaskan untuk tugas dari mata kuliah perancangan basis data, yaitu untuk menjelaskan tentang perancangan database pada final project kami pada sistem pakar diagnosa penyakit demam berdarah dengan algoritma Dempster Shaver berbasis web. Untuk poin yang pertama, kita akan menjelaskan IRD dari database final project kami. Di sini ada beberapa tabel yang akan kita rancang, akan kita buat, yaitu ada daftar akun, kemudian akun admin, gejala pertanyaan, jenis penyakit, data perhitungan, Dempster Shaver-nya, kemudian hasil diagnosanya. Untuk IRD di sini ada beberapa relationship ya antara beberapa tabel. Kemudian di sini juga ada nama dari relasi tersebut. Misal di sini ada gejala pertanyaan dengan jenis penyakit. Untuk relasinya namanya dimiliki. Kemudian untuk relasi dari jenis penyakit ke gejala pertanyaan, nama relationnya memiliki. Di sini juga dijelaskan ataupun dilambangkan dari kardinalitasnya, hubungan antara kedua tabel tersebut. Misal di sini setiap gejala pertanyaan dipunyai oleh one and only data perhitungan. Di sini masing-masing relasi sudah ada keterangan untuk kardinalitasnya ya. Kemudian juga nama dari relationnya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke poin kedua, yaitu tentang IRDs dari masing-masing hubungan ataupun relasi dari masing-masing tabel tersebut. Misalnya di sini hubungan antara IRDs antara gejala pertanyaan dengan jenis penyakit. Di sini pada setiap gejala pertanyaan harus dimiliki oleh one and only satu dan hanya satu jenis penyakit. Di sini ada lambangnya ya, one and only untuk kardinalitasnya. Kemudian untuk sebaliknya jenis penyakit dengan gejala pertanyaan, yaitu setiap jenis penyakit harus memiliki one or more, satu ataupun lebih gejala pertanyaan. Kemudian untuk relasi yang kedua yaitu data perhitungan dengan gejala pertanyaan. Di sini untuk relasinya yaitu setiap data perhitungan harus mempunyai one and only one gejala pertanyaan. Kemudian untuk gejala pertanyaan terhadap data perhitungan, yaitu setiap gejala pertanyaan harus dipunyai oleh one and only one data perhitungan. Kemudian kita masuk ke relasi yang ketiga, yaitu antara jenis penyakit dengan data perhitungan. Untuk jenis penyakit ke data perhitungan, yaitu setiap jenis penyakit harus terdiri dari one or more data perhitungan. Kemudian untuk sebaliknya, yaitu setiap data perhitungan harus termasuk one and only one jenis penyakit. Kemudian untuk selanjutnya IRDs antara data perhitungan dan juga hasil diagnosa. Untuk yang data perhitungan terhadap hasil diagnosa, setiap data perhitungan harus menghasilkan one and only one hasil diagnosa. Kemudian untuk IRD sebaliknya, yaitu setiap hasil diagnosa harus dihasilkan oleh one and more, satu ataupun lebih data perhitungan.
Kemudian untuk poin yang ketiga ataupun normal formnya 2NF-nya, yaitu kita bisa mengubah diagnosa penyakit, kita buat entitas baru menjadi diagnosa penyakit. Adapun untuk atributnya ada ID, nama penyakitnya apa, kemudian gejalanya. Untuk gejala value-nya yaitu ada gejala awal dan juga gejala parah. Jadi di sini misalnya hasil diagnosanya terindikasi diagnosa penyakit apa dan gejalanya parah ataupun baru gejala awal. Nah, kemudian untuk RCS-nya di sini untuk tadi terindikasi gejala untuk diagnosa penyakitnya bisa gejala awal dan juga gejala parah. Sehingga untuk hasil RCS-nya bisa kita lihat hasil diagnosa terindikasi gejala awal ataupun juga bisa masuk ke gejala parah. Untuk atributnya ada ID dan juga nama penyakit. Kemudian untuk yang kelima yaitu database design dari final project kami. Di sini ada beberapa tabel pada final project kami, yaitu ada login admin, kemudian login, kemudian daftar akun ataupun data pengguna, kemudian DB gejala pertanyaan, kemudian tabel DB jenis penyakit, kemudian tabel DB perhitungan, dan yang terakhir yaitu tabel hasil diagnosa. Untuk daftar akun sendiri itu berelasi dengan login pengguna. Jadi setelah user ataupun pengguna melakukan daftar akun, maka data akan masuk ke dalam tabel daftar akun, sekaligus juga berelasi ataupun masuk juga ke dalam data login, untuk kemudian user ataupun pengguna dapat melakukan login dengan mengisi email dan juga password sesuai yang didaftarkan pada saat melakukan daftar akun. Kemudian untuk tabel DB gejala pertanyaan itu ada ID, kode, dan juga name-nya ya. Untuk ID kita buat primary key, kemudian kita relasikan ke dalam tabel DB perhitungan. Jadi untuk ID dari gejala pertanyaan nanti kita jadikan foreign key di DB perhitungan. Kemudian untuk DB jenis penyakit itu atributnya ada ID, kode, nama, dan juga notes. Di sini ID kita jadikan sebagai primary key. Kemudian kita relasikan dengan DB perhitungan. Sehingga di dalam DB perhitungan untuk ID jenis penyakit kita jadikan sebagai foreign key. Nah, kemudian untuk di dalam DB perhitungan itu ada ID-nya, kemudian ID jenis penyakit yang kita ambil di tabel DB jenis penyakit, kemudian ada ID gejala pertanyaan yang kita ambil dari ID DB gejala pertanyaan, kemudian juga ada bobotnya dengan perhitungan yang telah kami tentukan berdasarkan algoritma Dempster Shaver. Nah, setelah di sini kita tentukan bobotnya, kita melakukan perhitungan, maka akan menghasilkan hasil diagnosa berdasarkan perhitungan tadi. Untuk hasil diagnosanya sendiri ada ID, namanya, kemudian diagnosa penyakitnya apa, kemudian hasilnya, kemudian waktu melakukan diagnosa. Mungkin itu saja perancangan database yang akan kita buat ataupun yang akan kita rancang pada final project kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.